Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odian Wisnu Pratama dari kelas PAI 3D dengan NIM 2020010136 Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Salis Irfan Fuadi. Kesimpulan yang pertama mengenai materi kodifikasi hadis Ulumul Hadis sebagai cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama, adanya motif pembukuan suatu hadis karena 1. Banyaknya para penghafal hadis yang meninggal akibat perang. Yang kedua, adanya konflik antar kelompok, ideologi yang semakin berkembang. Yang ketiga, berkembangnya budaya literasi. Pengkodifikasi hadis tersebut guna untuk mengantisipasi khawatirnya bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Khawatir akan lenyapnya hadis karena meninggalnya para sahabat, maraknya pemalsuan hadis karena perbedaan mazhab di kalangan umat Islam. Ulumul hadis sebagai cabang ilmu pengetahuan ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hadis Rasulullah SAW. Ilmu ini dapat memberikan penilaian apakah suatu hadis memenuhi kriteria untuk dapat diterima atau tidak memenuhi syarat sehingga harus ditolak. Yang kedua, mengenai kesimpulan dari materi pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, objek kajiannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya yang mencakup cara periwayatannya baik dari segi cara penerimaan dan juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lainnya. Cara pemeliharaan hadis meliputi dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Tujuan dari ilmu ini adalah pemeliharaan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lenyap dan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatan, penulisan, dan pembukuannya. Yang kedua tentang ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Objek yang diteliti adalah kelakuan para rawi dan keadaan marwinya, yaitu sanad dan matanya. Tujuan dari ilmu ini untuk menetapkan makbul atau dapat diterima dan mardud tertolaknya atau ditolak suatu hadis. Adapun faedahnya mempelajari kedua ilmu ini yaitu 1. Menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyimpangannya. Yang kedua, mengetahui
kualitas sanad dan matan hadis. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hadis dari sumbernya dan sebagainya. Materi yang ketiga mengenai kesimpulan dari materi hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Adapun syaratnya, yang pertama, harus diriwayatkan banyak jalur perawi yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdusta. Yang kedua, periwayatan berdasarkan panca indera, di mana dilakukan oleh para perawi didapatkan langsung dari pendengaran atau penglihatan perawi itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah rawi di awal dan tengah tobaqotnya. Dalam hadis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir lafzi. Hadis mutawatir yang lafal dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir yang lafal atau bunyi dan maknanya berlainan antara satu riwayat yang lain, tapi terdapat penyesuaian makna secara umum. Yang ketiga, mutawatir amali. Hadis yang menyangkut perbuatan Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang. Dengan kata lain, hadis mutawatir ini dapat dikatakan masalah yang telah disepakati sebelumnya. Hadis mutawatir mengandung hukum, yaitu memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Yang keempat, kesimpulan materi tentang hadis mardud. Mardud menurut bahasa berarti ditolak. Maka hadis mardud ialah hadis yang tidak merujuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Setiap hadis yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan, disebabkan oleh kekurangan para perawinya dari segi ketidakadilannya maupun kehafalannya, yang terbagi menjadi 1. Perawinya berdusta. Yang kedua, perawinya tertuduh dusta. Yang ketiga, perawi banyak prasangka. Yang keempat, perawi dikeragui. Yang kelima, perawi menyalahi riwayat orang yang terpercaya. Dan yang terakhir, perawi fasih lengah. Sebab yang lain disebabkan juga kekurangan pada sanadnya, yaitu terputusnya sanad, ada di awal, tengah, di akhir, atau berturut. Pengelompokan hadis mardud berdasarkan gugurnya pada sanad. Yang pertama,
Hadis mu'allaq, hadis yang dibuang permulaan sanadnya baik seseorang atau lebih dengan berurutan meskipun sampai akhir sanad. Yang kedua, hadis mursal, hadis yang gugur pada akhir sanad setelah tabi'in. Bisa dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis mu'dal, hadis mu'dal yang pada rantai sanadnya gugur 2 orang rawi atau lebih di satu tempat, baik di awal, di tengah, akhir sanadnya. Yang keempat, hadis munqati. Hadis munqati yaitu yang sanadnya terputus, dalam arti rawi tidak bertemu langsung dengan pembawa beritanya. Yang kelima, kesimpulan materi tentang studi kasus living sunnah. Sunnah adalah informasi tentang apa yang dikatakan Nabi. Dengan kata lain, sunnah adalah konsep perilaku baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental yang terjadi berulang-ulang. Sunnah dengan pengertian sebagai praktik yang disepakati secara bersama atau living sunnah sebenarnya relatif identik dengan ijma kaum muslimin, dan kedalamnya termasuk pula ijtihad dari para ulama generasi awal dan tokoh-tokoh politik. Dengan demikian, living sunnah adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan ulama, penguasa, hakim sesuai yang mereka hadapi. Sumber acuannya yaitu adalah sunnah Nabi. Terkait erat dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat. Istilah yang lazim dipakai pada hal tersebut adalah living sunnah. Istilah living hadis pun secara implisit merupakan living sunnah. Dalam sejarahnya, living sunnah bisa dibedakan dengan living hadis. Mengenai contoh studi kasus, mengambil dari 2 contoh artikel yang berbeda. Studi kasus yang pertama berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, Munjul Kuning, yang dikutip pada artikel tahun 2016. Dengan studi kasus yang ada yaitu mengenai membaca syahadat dan istighfar. Dari hasil penelitian pada studi kasus tersebut sebagai bentuk rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari studi kasus yang pertama berlanjut ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua berada di Pondok Pesantren Darul Quran, Sumbersari, Kediri, mengenai living sunnah yang ada di sana, seperti tradisi pembacaan manaqib
artikel yang dipublis pada tahun 2020. Dari penelitian pada studi kasus tersebut, tujuan akhirnya adalah untuk menumbuhkan spiritual dan akhlak pada santri-santri yang ada di sana. Demikian pemaparan kesimpulan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam bertutur kata maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.